Bani wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Selamat datang di launching Prosemanas 1 dan kerjasama program pelatihan ICT Smart Gen Smart Community Huawei Indonesia. Yang terhormat Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin selaku Rois Am PBNU. Yang terhormat Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau yang mewakili. Yang terhormat Kiai Haji Z. Arifin Junaidi selaku Ketua LP Ma'arif NU Pusat. Yang kami hormati Bapak Dani Karistandi selaku Direktur HRD PT Huawei Tech Investment. Yang kami hormati Miss Selina Wen selaku Direktur Public Affairs and Communication Department Huawei Indonesia. Yang kami hormati CEO Chanex Digital Picture, Ibu Rosa Raipati Jalal. Yang kami hormati para pengurus LP Ma'arif NU, wilayah dan kota atau kabupaten, para kepala sekolah atau madrasah dan guru, para ketua lembaga dan banom PBNU, dan para pengurus organisasi atlet. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan Ummul Quran, biniyati doa ma'assalamah al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Muhajir. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فليعمل أملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih disampaikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya disusul Mars LP Ma'arif NU. Kepada tim paduan suara SMK Ma'arif NU Grogol, Jakarta, disilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku.
Terima kasih disampaikan. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Berikutnya, kami persilahkan Ketua LP Ma'arif NU Pusat, Kiai Haji Z. Arifin Junaidi, untuk menyampaikan sambutannya. Kepadanya disilakan. Boleh berikan tepuk tangannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma'badu. Hadratal muhtaramin, wabil khusus yang kami muliakan Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, panutan kita semua. Yang terhormat Menteri Pemuda dan Olahraga yang katanya OTW. Jadi karena OTW saya tidak berani tanya. OTW itu katanya kepanjangan ojo takon wae. Para jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama baik Suriah maupun Tanfidiyah, dari Huawei, Pak Denny, and Miss Selena, I'm sorry, I'll give my speech in bahasa. Para pengurus Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Pusat, pengurus Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Wilayah dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung duduk di belakang, juga dari cabang Malang Raya, ada dari Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu, Bapak dari KONI Pusat, Bapak-bapak, Ibu-ibu dari sekolah-sekolah Ma'arif di Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan Depok yang sempat hadir pada hari ini, serta bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang saya muliakan. Alhamdulillah pada siang menjelang sore ini kita bisa berkumpul bersama di tempat yang mudah-mudahan penuh barokah ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ajaran-ajarannya kita laksanakan ila yaumil qiyamah nanti. Ada satu yang terlupa tadi, Bu Rosa dari apa namanya perusahaannya? Dari channel. Ya, kita mau MOU nanti saya lupa. Pada sore hari ini sebenarnya saya mau ngajak Jaya Suprana. Karena ada 3 event yang benar-benar patut masuk ke Museum Rekor Indonesia. Yang pertama, Pekan Olahraga, launching Pekan Olahraga dan Seni Ma'arif Nasional yang pertama. Ini di lingkungan Ma'arif tentu saja yang pertama. Tapi dari KONI tadi juga mengatakan ini adalah yang pertama di lingkungan perguruan swasta yang mengadakan Pekan Olahraga dan Seni itu sendiri. Saya nggak ngarang ini dari Bapak dari KONI. Jadi ini betul-betul patut masuk Museum Rekor Indonesia. Kemudian yang kedua, MOU program kerjasama pelatihan ICT, Information and Communication Technology, kerjasama Lembaga Pendidikan Ma'arif NU dengan Huawei. Ini sebenarnya kerjasama dengan Huawei sudah pernah dirintis kita untuk membuat handphone untuk guru-guru Ma'arif NU. Hanya saja kok harganya tidak kena-kena itu Pak. Ya. Padahal sudah semangat sekali guru-guru Ma'arif ini. Apalagi boleh ngutang itu dia. Ya. Jadi dari PT Buana waktu itu yang mau ngutangin, jadi potong gaji. Seperti nanti yang film
yang akan kita tanda tangan kerjasamanya di film Guru Ngaji itu, itulah gambarannya guru ma'rif itu seperti itu. Ya, kalau Bu Rosa bilang ada guru ngaji yang gajinya cuma 150.000, guru di ma'rif yang ngajar ke NU aja 1 bulan gajinya 50.000, Bu. Ya, ya. Karena itu Huawei turunkan harganya kalau perlu gratis gitu loh. Jadi sekarang ini terdata di Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Pusat, jumlah sekolah dan madrasahnya itu hampir mencapai 21.000. 20.000 sekian gitu. Nah, ini yang sepertiganya sekolah dari SD, SMP, SMA, SMK, yang 2/3-nya adalah madrasah dari Ibtidaiyah, Sanawiyah, dan Aliyah. Dan ini juga perguruan swasta terbesar di Indonesia, bahkan di dunia, ya, akhirat juga. Ya, madrasah negeri Romo Kiai Ma'ruf Amin, jumlahnya di seluruh Indonesia itu hanya sekitar 3.600. Madrasahnya Ma'arif itu 13.000. Jadi kita jauh mengungguli negeri. Bahkan ada juga aset kita yang kita berikan kepada negara, Pak Kiai Ma'ruf. Itu di Pacet itu tanah kita. Dibikin madrasah oleh Kementerian Agama dan kemudian sekarang menjadi milik Kementerian Agama. Padahal itu punyanya Lembaga Pendidikan Ma'arif NU yang dulu kita tidak mampu bangun, atau bukan tidak mampu bangun, akan dibangunkan oleh Kementerian Agama. Tapi setelah gedungnya jadi, kita minta untuk dihibahkan ke Ma'arif, tidak diberikan, ya akhirnya sudah. Ya nggak apa-apa lah, dari dulu memang NU berjuang untuk negara dan bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga tadi sudah saya sebut, penandatangan MOU dengan PT Sanek. Jadi untuk pemutaran film Guru Ngaji yang PT Sanek produksi, jadi sudah ada pembicaraan saya dengan Ibu Rosa. Jadi nanti murid Ma'arif nonton film ini bisa di sekolah masing-masing, nanti dibikinkan layar seperti, enggak seperti ini mahal ini. Ya, ya layar biasa lah, pakai proyektor ya. Ditarik bayaran, enggak mahal-mahal, ya 10.000 saja Bu ya. Nanti yang 5.000 untuk Ma'arif. Dan kita ketentuan di Ma'arif Pusat ini, kalau kita dapat bagian seperti itu, nanti yang 50%-nya untuk sekolahnya yang mutar. Yang 25%-nya untuk cabang, yang 15% untuk wilayah, dan 10% untuk pusat. Nah, pusat ini nanti untuk mutarkan bagi sekolah-sekolah yang tidak mampu. Kita banyak sekali, kita baru dapat pelimpahan sekolahan ini Pak Dr. Basnang, ini Kasubdit apa sekarang? Pesantren di Direktorat Pesantren. Itu ada sekolah kita di Pulau Seluma namanya, Salama, yang gaji sekarang dari Ma'arif Pusat. Nah mereka ini kalau ditarikin 10.000 saja ya susah, karena itu nanti kita gratiskan mereka untuk, nah yang bayarin nanti Ma'arif Pusat. Kalau misalnya nanti dari Bu Rosa yang bayarin ya alhamdulillah, ya. Atau semua dibayarin Bu Rosa nanti alhamdulillah juga. Ya. Ya, itu Bu Rosa, kalau istilah kita di Ma'arif ini ada gaji guru itu ada yang masih 3 yen. Yen ono 3 gaji, yen rano ra 3 gaji. Yen kedua itu sudah ono itu yen kelingan. Kalau enggak kelingan ya enggak digaji. Yen yang ketiga itu yen keduman, sudah kelingan enggak keduman ya enggak di. Ya. Jadi 3 peristiwa ini merupakan yang pertama semua. Kerjasama dengan Huawei untuk pelatihan ICT ini juga untuk pertama ya Pak Denny ya, untuk sekolah-sekolah. Jadi ini merawani semua ini. Ya. Dengan Bu Rosa juga ini yang pertama dengan perguruan swasta, yang lain bukan dengan perguruan swasta tapi dengan kelompok-kelompok jamaah-jamaah pengajian
Nah di Ma'arif ini karena Ma'arif juga ada sekolah yang berbasis pesantren, nanti di pesantren-pesantren itu bisa kita putar filmnya itu Bu Rosa. Juga kita ada perguruan tinggi yang masih menginduk ke Ma'arif, nanti bisa kita, meskipun sekarang perguruan tinggi itu di bawah lembaga perguruan tinggi NU, tapi masih ada beberapa perguruan tinggi yang koordinasi yang di bawah Ma'arif NU, tapi koordinasinya ke LPTNU. Jadi siang ini ada 3 acara ini. Mohon kepada Prof. Isam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama nanti untuk bisa memberikan amanat kepada kita semua di sini untuk menjadi pegangan kita semua. Utamanya ini untuk pelatihan ICT ini adalah untuk supaya anak-anak kita sejak dini itu sudah melek teknologi informasi. Jadi supaya anak-anak kita juga nanti tidak gabung-gabung kayak bangsanya MCA segala macam itu. Ya, kalau MCK boleh, MCK. Ya. Untuk ini juga Pak Rois Am yang saya hormati, Ma'arif juga akan bekerja sama dengan Universitas Mustopo untuk pelatihan internet sehat. Jadi supaya kita ini teknologi informasi ini benar-benar berguna bagi kita, bermanfaat bagi kita. Kami mohon juga nanti Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin selaku Rois Am, dan kalau nanti sudah hadir juga Menpora, karena katanya jam 15 ada rapat kabinet di istana, saya tidak tahu apa bisa ke sini dulu apa langsung ke sana, untuk bisa meresmikan, meluncing Porse Manas yang pertama ini yang akan dilaksanakan nanti di Malangnya Malang Raya. Jadi kita di Malang sudah dapat dukungan yang luar biasa baik dari Universitas Brawijaya, Universitas Islam Malang maupun dari UIN Maulana Malik, dan juga dari kalangan lain di Malang Raya. Kami mohon untuk nanti bersama dengan Pak Menpora, Prof. Isam bisa meluncing Porse Manas ini, dan juga nanti bisa ikut menyaksikan MOU antara Lembaga Pendidikan Ma'arif NU dengan Huawei, juga dengan PT Sanek. Demikian saja, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah bekerja keras untuk terselenggaranya acara pada sore hari ini. Waktunya memang sangat mepet karena dari pihak Huawei harus segera terlaksana pelatihan ini, sehingga kita persiapan hanya beberapa hari. Karena itu mohon dimaklumi kalau tadi lagu Indonesia Rayanya juga ya kejar-kejaran seperti itu, dan sudah mau nyanyi Mars Ma'arif masih iringannya Indonesia Raya juga, saking cintanya kepada Indonesia. Kepada seluruh panitia yang dikomandani oleh Pak Yasik, saya ucapkan terima kasih. Kepada semua kepala sekolah yang kami undang dari 25 ya sekolah di Jakarta dan sekitarnya, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Nanti akan segera dijadwalkan untuk pelatihan ICT ini di sekolah dan madrasah Bapak-Bapak sekalian. Nanti di luar Jakarta, kata Bu Yenti, akan segera menyusul, karena ini adalah yang pertama, jadi kelinci percobaan. Jadi nanti akan segera menyusul di sekolah di luar Jakarta dan sekitarnya. Kepada pengurus wilayah se-Jawa dan Lampung, juga dari cabang Malang Raya, kami ucapkan terima kasih. Kepada KONI kami ucapkan terima kasih. Nanti mohon dukungannya untuk pekan olahraganya ini Pak ya. Jadi didukung sedukung-dukungnya Pak ya. Jadi kami tidak menolak dukungan Pak. Ya. Demikian saja, kurang lebihnya mohon maaf, especially to Miss Selena. Yeah. I am pretty sure you understand what I am talking about.
Saya kira begitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Marilah kita dengarkan sambutan dari Huawei Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Dani Karistandi. Namun sebelum itu, mari kita saksikan bersama tayangan video corporate Huawei Indonesia. Boleh berikan tepuk tangannya? Izin saya menambahkan sedikit informasi. Tadi mungkin dari video kami Bapak Ibu sudah bisa punya gambaran seperti apa Huawei Technologies nama lengkapnya. Huawei Technologies kalau kita perhatikan dari usianya sebetulnya masih muda Pak, masih sekitar 30 tahunan. Sedangkan Huawei masuk ke Indonesia itu di tahun 2000, jadi lebih muda lagi. Tapi sampai saat ini, alhamdulillah Huawei sudah menjadi leader, ya, pemimpin pasar ICT, ya, yang menyediakan jaringan dan juga layanan ICT. Jadi kalau Bapak Ibu di sini menggunakan layanan seluler misalkan, itu sebenarnya di belakangnya Pak, itu sebagian besar menggunakan jaringan atau solusi dari Huawei. Nah, selain jaringan, kami pun menyediakan solusi lainnya. Jadi kalau jaringan tadi lebih ke operator, ya kita bisa sebutkan ada Telkomsel, Telkom dan lain-lain. Sementara perusahaan-perusahaan di luar operator pun kami memiliki solusi-solusinya. Dan tadi Kiai Haji Arifin tadi menyampaikan juga bahwa Huawei memang juga memiliki solusi berupa perangkat handphone atau smartphone untuk kita semua end user. Mungkin itu sekilas. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati dan kami muliakan Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang kami hormati Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Imam Nahrawi, SAG MKP, mungkin masih dalam perjalanan atau yang mewakili. Yang kami hormati dan kami muliakan juga Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Arifin Junaidi, MBA. Yang kami hormati juga rekan saya, Miss Selina Wen, Director of Public Affairs. Dan tadi juga saya terinformasikan yang kami hormati ada CEO Channel, Ibu Sanex, mohon maaf, Ibu Rosa. Kemudian ada pengurus LP Ma'arif NU juga yang hadir di sini dari berbagai daerah tadi. Kemudian tamu undangan dan hadirin lainnya yang juga kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya atas segala rahmat dan nikmatnya tentunya yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di acara yang luar biasa ini. Pada kesempatan yang baik ini juga kami ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas terjalinnya kerjasama Huawei Indonesia dengan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU dalam program yang kita sebut sebagai Smart Gen Smart Community, di mana kita nanti akan memberikan pelatihan kepada para peserta didik setingkat SMA, SMK dan juga Madrasah Aliyah yang berada di bawah naungan LP Ma'arif NU ini. Tentunya bagi kami Huawei yang merupakan perusahaan multinasional menjadi suatu kebanggaan yang luar biasa dapat bekerja sama dan juga menjalin tali silaturahim dengan salah satu lembaga atau departemen ya Pak ya, yang juga merupakan bagian dari Nahdlatul Ulama sebagai organisasi massa Islam terbesar di Indonesia. Menambahkan apa yang saya sampaikan di awal tentang Huawei, kalau kita bicara tentang Huawei, tentunya tidak akan lepas dengan yang kita sebut sebagai TIK, ya, kalau bahasa Indonesia mungkin TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, baik itu dari sisi teknologi ataupun dari sisi bisnisnya. Karena memang TIK inilah yang menjadi bidang kami dan juga menjadi keahlian kami. Dan selama ini lebih kurang 30 tahun kami beroperasi di lebih dari 170 negara. Jadi Huawei di Indonesia ini salah satu negara yang sangat potensial di mana Huawei beroperasi. Dan ada dua hal penting yang kami sangat yakini pentingnya tentang TIK itu sendiri. Yang pertama adalah TIK memiliki potensi yang sangat besar yang dapat menggerakkan pembangunan ekonomi dan juga standar hidup. Mengapa kami mengatakan potensinya begitu besar? Salah satunya mungkin kita bisa melihat apa yang menjadi bahan kajian dari Bank Dunia di tahun 2009, sebetulnya sudah cukup lama, tentang bagaimana manfaat ekonomis dari TIK dan layanannya, di mana Bank Dunia menyampaikan bahwa penetrasi layanan TIK, baik itu telepon tetap, telepon bergerak, internet dan juga broadband, dapat mempengaruhi PDB suatu negara. Selain itu, di sisi Huawei, kami juga memperkirakan atau memprediksi bahwa ke depannya dunia kita ini itu akan fully connected, akan terhubung penuh dan cerdas atau menjadi intelligence. Dan bahkan pada tahun 2025 nanti kami memperkirakan bahwa akan ada 100 juta koneksi ya, di seluruh dunia. Jadi mulai sekarang pun sudah terlihat bahwa yang disebut dengan koneksi atau hubungan komunikasi itu tidak hanya antar orang, bahkan orang dengan benda ya, dan benda dengan benda ya. Selain itu di tahun 2025 nanti ada sekitar 6,5 miliar pengguna layanan TIK tadi.
Dan bahkan untuk smartphone itu sendiri, itu melebihi jumlah populasi dunia, diperkirakan ada 8,5 miliar smartphone pada saat itu. Dan yang luar biasa adalah konsumsi data pada saat itu diperkirakan masing-masing kita akan mengkonsumsi lebih kurang 1,7 giga per harinya. Tentunya kalau kita bandingkan dengan kondisi sekarang ini sangat luar biasa. Ini semua akan mengubah banyak hal, termasuk cara kerja dan bahkan gaya hidup, meningkatkan efisiensi dan menawarkan banyak pilihan. Secara langsung dan tidak langsung juga dapat menggerakkan sektor lainnya, ya, jadi bukan hanya sektor TIK untuk mendukung pembangunan ekonomi. Itu yang pertama. Yang kedua yang juga kami yakini adalah bahwa perlunya infrastruktur yang solid serta sumber daya manusia yang kuat agar potensi dari TIK yang sangat besar tadi dapat dimaksimalkan. Yang dimaksud dengan infrastruktur yang kuat ini akan tersedia tentunya dengan perencanaan yang baik, sehingga dapat dibangun infrastruktur tadi dengan lebih efisien dan diharapkan dapat memberikan layanan dengan cakupan yang lebih luas dan tentunya terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk pembangunan infrastruktur sendiri, Huawei bekerjasama dengan para operator penyedia layanan TIK dan stakeholder lainnya termasuk regulator atau pemerintah dalam hal ini di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Nah, ini yang menjadi perhatian utama, bahwa kunci dari perencanaan, pembangunan, perawatan dan bahkan pemanfaatan infrastruktur yang solid tadi, kuncinya tidak lain adalah SDM yang handal. Untuk itu pengembangan SDM harus menjadi perhatian dan tanggung jawab seluruh stakeholder. Lebih spesifik tentang SDM ini, kita meng-highlight yang kita sebut sebagai talenta muda, ya, yang menjadi perhatian khusus dalam pengembangannya, karena kita perlu menyadari bahwa talenta muda lah yang menjadi masa depan Indonesia. Mereka jugalah yang akan berperan dalam memajukan Indonesia. Kemudian perspektif, pengetahuan, keterampilan mereka akan menentukan daya saing Indonesia di masa depan di tengah kompetisi internasional yang dikatakan tadi akan menjadi fully connected dan intelligence. Untuk pengembangan SDM ini, Huawei bekerja sama dengan berbagai institusi pendidikan dan juga pemerintah yang terkait, termasuk dalam hal ini LP Ma'arif NU. Sebagai bentuk nyata perhatian Huawei akan pentingnya pengembangan SDM, khususnya talenta muda Indonesia di bidang TIK, Huawei menginisiasi program yang kita sebut sebagai Smart Generation atau Smart Gen. Makanya kita sekarang menggunakan tagline campaign ini, Smart Gen, Smart Community, yang program ini merupakan salah satu sarana untuk mengembangkan dan membekali talenta muda Indonesia dengan pengetahuan dan keahlian di bidang TIK. Tahun 2017 lalu, Huawei bekerjasama dengan 7 universitas terkemuka di Indonesia melakukan berbagai kegiatan ya sehubungan dengan Smart Gen ini, yaitu ada yang kita sebut sebagai Technology Day, ada Experience Day, ada Seeds for Future, serta berbagai bentuk pelatihan lainnya. Nah, tahun 2018 ini, Huawei memperluas cakupan program Smart Gen ini dengan melibatkan sasaran penerima manfaat di luar pendidikan tinggi, yaitu dengan melibatkan pendidikan vokasi. Bulan lalu ada juga kami menandatangani kerjasama dengan 12 SMK di 10 kota besar dengan program yang kita sebut Smart Gen, penyelarasan SMK dan dunia kerja, di mana diharapkan nanti ada lebih kurang 1.000 siswa akan terlibat dalam program pelatihan kerja ini. Nah, yang hari ini kita akan sama-sama saksikan peresmiannya adalah dengan adanya program Smart Gen, Smart Community ini, diharapkan nanti 300 siswa di Satuan Lingkungan Pendidikan LP Ma'arif NU dapat terlibat dalam pelatihan TIK ini. Akhir kata, kami berharap dengan adanya program Smart Gen dengan berbagai kegiatan ini, yang pertama secara umum tentunya diharapkan dapat meningkatkan kapasitas SDM yang ada di Indonesia, khususnya di bidang TIK, dan khusus untuk program kita hari ini, yaitu
Smart Gen Smart Community antara Huawei Indonesia dan LPM Ma'arif NU ini dapat membekali siswa-siswa dengan pengetahuan TIK. Jadi seperti yang disampaikan tadi Kiai Haji Arifin bahwa diharapkan lebih awal talenta muda kita dibekali dengan pengetahuan tentang TIK. Nanti kita akan sharing bagaimana teknologi masa depan ya, seperti teknologi 5G, Internet of Things, Artificial Intelligence ya, kecerdasan buatan dan lain-lain. Dan juga tidak kalah pentingnya nanti kita juga akan bekali dengan bagaimana beretika menjadi warga negara digital yang baik. Sekali lagi apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama ini. Semoga kita semua mendapatkan berkah dan tentunya mendapatkan manfaat dari program ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sebelumnya, selamat datang Bapak Deputi Bidang Kepemudaan Kemenpora, Bapak Dr. Asrorun Niam Soleh MA. Kami persilahkan Bapak Dr. Asrorun Niam Soleh MA untuk memberikan amanat dan pengarahan terkait program Pekan Olahraga dan Seni Ma'arif Nasional Porsemenas ke-1 yang akan dilaksanakan LP Ma'arif NU pada bulan Juni 2018 di Kota Malang. Kepadanya disilakan. Boleh berikan tepuk tangannya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Yang kami hormati Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang kami hormati Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji, biasanya disingkat Arjuna Arifin, Dr. Zainul Arifin Junaidi atau Arjuna, beserta segenap pimpinan Lembaga Pendidikan Ma'arif. Yang kami hormati direksi dari PT Huawei Indonesia. Yang kami hormati juga Pak Dr. Masyudi, ini direktur yang punya rumah sakit syariah se-Indonesia ini. Sebentar lagi mau punya gawe besok ya Pak. Yang kami hormati Asisten Deputi Pak Dr. Bayu di Deputi 1, Deputi Deputi 3 Pembudayaan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga. Deputi 2 ya, Pak Zainal Aminin, Asisten Deputi yang membidangi standarisasi dan infrastruktur pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Hadirin sekalian, pertama-tama saya mengucapkan permohonan maaf dan salam takzim dari Menteri Pemuda dan Olahraga, Bapak Dr. Haji Imam Nahrawi, yang sedianya akan bergerak ke sini, tetapi mendadak harus belok ke istana. Ya, mohon maaf dan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Salam takzim kepada Rais Am dan juga Ketua LP Ma'arif Nahdlatul Ulama. Kegiatan ini dua hal. Yang pertama terkait dengan rencana peresmian program Pekan Olahraga dan Seni Ma'arif Nasional. Kemudian yang kedua pelatihan ICT Smart Gen, generasi smart, generasi zaman now. Nah yang kedua ini beririsan dan berhimpitan dengan tupoksi Deputi 2 di mana saya berada. Tentu kami memberikan apresiasi
atas ikhtiar LP Ma'arif beserta Huawei untuk memberikan literasi pemanfaatan media digital khususnya seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah seharusnya mendorong masyarakat lebih berbudaya karena dia produk budaya. Teknologi yang kita miliki khususnya teknologi informasi itu adalah produk budaya. Produk budaya sudah seyogyanya melahirkan masyarakat yang berbudaya, masyarakat yang civilized. Tetapi faktanya di tengah masyarakat kita, di satu sisi banyak orang cerdas, banyak orang kaya, banyak orang memperoleh ilmu pengetahuan melalui perkembangan teknologi informasi ini. Tetapi ada anomali di sisi yang lain, banyak orang bunuh-bunuhan, banyak orang saling caci, saling cerca, bahkan antar negara bisa perang hanya gara-gara persoalan media informasi dan komunikasi. Karena ini menjadi sangat strategis bagaimana perkembangan teknologi informasi ini didaya gunakan seoptimal mungkin untuk mendorong masyarakat yang berbudaya, masyarakat yang mutamadin sesuai dengan khitah kemanusiaan kita, khitah kebangsaan kita, dan juga khitah keagamaan kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan peresmian program Pekan Olahraga dan Seni Ma'arif Nasional, kami mewakili Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas partisipasi masyarakat, bahkan masyarakat yang paling strategis di dalam hal ini adalah LP Ma'arif Nahdlatul Ulama, lembaga sosial kemasyarakatan terbesar di Indonesia yang memiliki tugas dan juga tanggung jawab di bidang pendidikan ma'arif, karena jumlah populasi warga Nahdlatul Ulama adalah yang terbesar, maka mau tidak mau, suka tidak suka, angkatan pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama, pemuda Nahdlatul Ulama, pelajar Nahdlatul Ulama pasti juga merupakan lapisan terbesarnya, bahwa mereka ada yang berada di lembaga pendidikan ma'arif, ada di luar lembaga pendidikan ma'arif, itu soal kotaknya. Tetapi jika lembaga pendidikan ma'arif sudah berpartisipasi, tentu kita semua punya tanggung jawab untuk memberikan pendukungan. Dan secara khusus ini Dr. Bayu Asdep Deputi 3, Deputi yang membidangi pembudayaan olahraga, saya kira bisa mengoptimasi sinergi ini. Selama ini alhamdulillah di Deputi 3 melaksanakan sinergi yang cukup baik dengan penyelenggaraan Liga Santri Nusantara. Itu dari deputinya Pak Bayu, Deputi 3, yang kemarin 8 miliar, sekarang mudah-mudahan lebih dari situ Pak Bayu ya, bisa dinaikkan ya Pak Bayu. Ini penggunanya yang bersangkutan. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan acara ini memiliki manfaat bagi warga Nahdlatul Ulama secara khusus dan juga bagi masyarakat di dalam membangun masyarakat yang mutamadin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama amanat Rois Am PBNU kepada Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwala. Bapak Dr. Surarun Ni'am yang mewakili Menteri Pemuda dan Olahraga dan seluruh deputi dan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, Bapak
dan ibu dari Huawei dan Ketua LP Ma'arif Dr. Kiai Haji Zainal Arifin Junaidi dan seluruh jajaran serta para pengurus, Bapak dari Mukisi yang hari ini juga hadir. Mestinya ini yang nyambut bukan Rais Am ini, sorry. Urusan olahraga ini tanfidiyah ini mestinya. Tapi tidak apa-apa, hari ini terpaksa Rais Am bicara olahraga, bicara teknologi. Saya hanya ingin mengingatkan saja bahwa kita NU sekarang tidak lupa, saya tidak bosan-bosan di akhir periode 100 tahun pertama. Ini menjadi penting karena kita akan memasuki 100 tahun kedua. Kata Rasulullah, likulli ra'si mi'ati sanatin mujaddidun. Kalau awal 100 tahun kedua, itu harus ada mujaddid, pembaharu. Oleh karena itu kita inginkan 100 tahun kedua itu NU mulai melakukan take off, tinggal landas untuk melakukan pengabdian yang lebih besar lagi, termasuk ma'arif. Karena itu di akhir 100 tahun pertama ini kita melakukan penguatan, kita melakukan penguatan landasan atau runway supaya pada 100 tahun kedua kita sudah bisa melakukan tinggal landas. Ini yang saya harapkan. Karena itu maka ada beberapa jalur yang harus kita kuatkan. Paling tidak ada 4 jalur. Pertama, jalur dakwah. Jalur dakwah ini kita kuatkan untuk melakukan penguatan akidah Nahdliyah, penguatan fikrah Nahdliyah, cara berpikir NU, amaliyah Nahdliyah. Dan ini saya kira tugas jalur dakwah. 2, jalur pendidikan. Yang ketiga itu jalur pelayanan kesehatan, khidmah, ijtimaiyah, itu pelayanan publik. Dan yang keempat adalah ekonomi, baik sektor keuangan, sektor real, sektor budidaya maupun sektor jasa. Ini 4 jalur ini yang harus kita betul-betul siapkan, kuatkan. Dan pendidikan ini menjadi sangat penting karena ini lembaga strategis. Ya, ada 3 jalur di pendidikan ini. Ada ma'arif, ada perguruan tinggi, ada RMI pesantren. Nah, hari ini saya menyaksikan bagaimana ma'arif melakukan kiprahnya. Saya lihat nggak pernah berhenti ma'arif ini, terus saja bergerak. Hari ini pertama itu Pekan Olahraga dan Seni Ma'arif Nasional, Forsemanas, ya, ini Forsemanas. Saya kira memang kita harus membangun generasi yang kuat dalam arti akidahnya, kuat dalam arti kemampuannya, kuat dalam arti sehat badannya tentu. Karena kita sudah diperingatkan oleh Allah, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaknya mereka khawatir kalau nanti di belakang mereka meninggalkan keturunan yang lemah. Jadi kita tidak boleh meninggal keturunan yang lemah akidahnya, lemah ekonominya, lemah dan juga lemah kesehatannya. Maka harus terus olahraga, ya, digiatkan. Kecuali orang kayak Rais Am, itu sudah nggak kuat lagi olahraganya ini. Jalan saja sudah ngos-ngosan. Dan Islam sangat memperhatikan. Bahkan sejak lahir kita harus sudah menyiapkan supaya menjadi generasi yang kuat. Di dalam fikih itu ada, ya, bahwa kalau lahir
harus diberi ASI, air susu ibu. Kalau tidak, nanti akan lemah. Makanya di dalam kitab Ana atau di dalam kitab Baijuri ada disebut sana pentingnya itu. Ya, bahasa kedokteran sekarang itu kolostrum, bahasa fikihnya itu al-liba. Al-liba huwa labanul kharij awal al-wiladah. Jadi susu yang keluar ketika baru melahirkan itu ASI, tidak boleh ditinggalkan. Kalau tidak, anaknya akan menjadi lemah. Jadi penguatan kesehatan ini sejak lahir sudah dipandu oleh para ulama melalui fikihnya. Ini fikih ini menginspirasi terhadap kita upaya melakukan penguatan. Karena itu saya kira memang anak kita harus kuat ilmunya, kuat akidahnya, kuat fisiknya, sehingga kita menjadi generasi yang mampu berkompetisi. Seni, saya kira memang kita harus punya jiwa seni. Ya, kalau enggak itu gersang, itu maunya begini terus itu, nggak ada seninya, nggak ada halusnya, kereng terus itu. Tapi seninya juga jangan sampai ini yang bebas nilai, sehingga dia tidak memperhatikan norma-norma agama, norma-norma hukum, norma-norma kesantunan, kepatutan. Seniman yang bukan yang yattabi'uhumul ghawun, orang yang melewati batas, ada. Ini saya kira seniman yang dibangun oleh ma'arif ini, seniman-seniman yang mutadayyin, artinya bernilai agama. Ini saya pikir ini penting, terus kita kembangkan. Ya. Saya juga menyampaikan penghargaan karena adanya pelatihan-pelatihan tentang ICT, ya, Information, Communication, teknologi informasi dan komunikasi. Saya kira memang katanya tadi apa itu generasi zaman now. Nah, ini harus kita, kan memang kita itu ada dua paradigmanya. Pertama, al-muhafadha 'alal qadimis salih, menjaga yang lama yang baik, wal akhdhu bil jadidil aslah, mengambil yang baru yang lebih baik. Ngambil yang baru itu melakukan transformasi. Nah, kita sekarang karena ini menjadi sesuatu yang kalau bahasa fikihnya itu mimma la budda lahu minhu, suatu yang tidak bisa tidak. Kita harus menguasai ini, ya, teknologi, informasi dan komunikasi. Karena itu kita harus melakukan transformasi, melakukan prinsip al-akhdhu bil jadidil aslah, mengambil yang baru yang lebih baik. Karena kita memang disuruh mengambil yang lebih baik itu, yang aslah itu. Kata Imam Izzuddin Ibn Abdussalam, wala yuqaddimus salah 'alal aslah illa jahilun bifadlil aslah. Tidak memperdahulukan yang baik daripada yang lebih baik kecuali orang itu jahil, bodoh, tidak mengerti terhadap kelebihan yang aslah itu. Ya. Karena itu kita harus mengambil yang aslah, mengambil yang kalau ada teknologi baru ya kita melakukan transformasi terus yang baru itu. Ini artinya ini ajaran para ulama kita itu. Tidak boleh diem, tidak boleh statis. Tetapi saya tambahkan satu paradigma di NU ini. Kalau hanya menjaga, mengambil, nah ini menurut saya kurang inovatif. Oleh karena itu kita harus melakukan inovasi, yaitu al-islah ila ma huwal aslah, melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik. Jadi di samping menjaga, kemudian mentransformasi, mengambil, jangan hanya mengambil terus, tapi juga melakukan inovasi-inovasi, melakukan perbaikan. Al-islah ila ma huwal aslah. Tapi karena yang terbaik itu tidak pernah statis. Hari ini terbaik, besok tidak. Besok terbaik, lusa tidak. Ada yang terbaik. Maka
mengambil yang terbaik harus berkelanjutan, harus sustainable, ya. Karena itu kaidahnya menjadi al-islah ila ma huwal aslah, tsummal aslah fal aslah. Mengambil yang lebih baik, karena yang lebih baik, yang lebih baik, yang lebih baik secara berkelanjutan. Bahasa orang intelektualnya itu continuous improvement. Nah, ini bukan bahasa Rois Am, itu minjem. Kita harus melakukan continuous improvement. Karena itu kita jangan hanya mengambil terus. Ini Pak Arifin, jangan hanya menggunakan terus. Kita harus bisa menciptakan gitu, harus melakukan inovasi. Jangan menjadi pengguna terus. Jangan hanya menjadi importir terus. Kita besok harus menjadi eksportir. Negara pengekspor, bukan hanya negara pengimpor. Ini harus ada perubahan-perubahan besar ke depan, dan saya yakin kita bisa. Kenapa? Karena Indonesia punya sumber daya alam kita besar, sumber daya manusia kita besar. Sekarang sudah banyak yang pandai, kenapa tidak? Karena itu saya mengajak untuk kita melakukan inovasi atau menghidupkan paradigma yang saya wal aslah tsummal, dan berubah, paradigmanya berubah, semangatnya juga berubah. Ini saya berharap hari ini memberikan dorongan, inspirasi kita untuk terus lebih maju lagi, ya. Saya minta nanti kita mulai, yaitu ketika kita memasuki 100 tahun kedua, kita melakukan gerakan-gerakan yang lebih masif pada pemuda, para anak-anak didik kita. Nah, saya dengar juga hari ini juga melakukan MOU. Oh ya, ini Rosa ini ternyata ponakan saya ini. Iya. Membuat film guru ngaji. Ini orang Banten. Ibunya orang Banten, bapaknya orang Makassar. Ibunya masih ada kerabat dengan saya dari Tanara. Ya, masih ada hubungannya dengan Syekh Nawawi ini. Ya, makanya kemudian dia punya inspirasi membuat film guru ngaji, memperhatikan guru ngaji. Saya ini memang dulunya guru ngaji. Saya guru ngaji dari majelis ke majelis. Saya dulu ketua ranting Ansor. Jadi saya sekarang Rais Am itu dari ketua ranting Ansor, ketua cabang Ansor, ketua cabang NU, pengurus wilayah NU. Muktamar Jogja saya masuk pengurus besar Khatib Am. Jadi Khatib Am saya. Habis Khatib Am jadi Rois, beberapa kali Rois. Menjadi mustasar sebentar. Muktamar Jombang, saya jadi wakil Rois Am. Beberapa jam. Cuman beberapa jam wakil Rois Am, terus saya jadi Rois Am. Dan saya jadi Rois Am itu min haitsu la yahtasib, enggak diperkirakan. Karena saya tidak mencalonkan diri, tidak ada yang mencalonkan, tahu-tahu min haitsu la yahtasib, enggak diperkirakan, tahu-tahu jadi Rois Am. Di NU itu susah diprediksi itu. Bukan calon, enggak mencalonkan diri, tidak dicalonkan, tahu-tahu kok jadi Rois Am. Nah, itu biiznillah, itu kita tidak tahu. Toh saya menjadi P3 karena NU partainya ke P3, terus NU Khitoh
Habis kita bikin PKB. Saya ketua Dewan Syuro PKB pertama saya. Sebelum Gus Dur saya ketua di PKB. Sudah itu saya kembali lagi jalur ulama lagi. Sekarang saya jadi Rois Am lagi. Jadi saja terus. Apa yang ditugaskan jalan saja. Tidak ada sesuatu yang tidak baik. Ya, politik, yang penting jangan jadi kiai politik, tapi harus jadi politik kiai. Bedanya apa? Kalau kiai politik, kiai ikut alus politik. Politik ngalor dia ikut ngalor, politik ngidul dia harus ngidul, politik nyubrus dia ikut nyubrus juga. Nah, kalau kiai politik kiai itu politik ikut kiai. Ikut arus kiai, beretika, berakhlak. Nah, ini kita membangun politik yang berakhlak. Politik negara ini yang mutadayyin, yang ada ruhud diniyah. Ini Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dulu bilang begitu. Ya. Laqad dha'ufat ar-ruhud diniyatu fil alami siyasi al-Indonesi. Bal kadat tamutu fi hadhil ayyamil akhirah. Diniyah, jiwa keagamaan fil alami siyasi al-Indonesi, dalam dunia perpolitikan Indonesia. Itu Hadratus Syekh Hashim Asy'ari itu saja dalam ekonomi, dalam berkomunikasi, terutama ini dalam kita melakukan pengembangan teknologi komunikasi di medsos. Ini sekarang harus diperbaiki lagi, maka itu kita minta dunia teknologi komunikasi ini perlu dibangun muamalah medsosiyah. Bermuamalah di medsos ini harus kita tata. Mudah-mudahan dari upaya ini bukan hanya dari segi teknologinya, tapi juga dari segi etikanya. Etikanya kita tegakkan. Jangan sampai seperti itu, adu domba, wah, ngantem sana, ngantem sini, kabar bohong, fitnah. Saya ini kena fitnah di medsos. Saya katanya menikahi anak gadis 30 tahun. Gadis dipasang. Padahal itu saya nikah setelah istri saya, katanya istri kedua. Istri saya meninggal, baru saya nikah. 4 tahun yang lalu. Katanya dengan gadis apa? Janda beranak 2 waktu itu. Ini luar biasa medsos ini. Ini bahaya betul. Katanya saya anaknya semua sekolah di Australia. Australia mana? Australia mbahmu itu apa? Nah, anak saya ini sekolah di mana? Unkris, Universitas Kerjasama Indonesia, Universitas Krishna Dwi Payana, tapi dirubah. Ada isu bahwa saya anaknya sekolah di Australia, jadi Unkrisnya terjemahnya dirubah. Unkris Universitas Kerjasama Indonesia Australia, katanya begitu. Padahal nggak ada anak saya yang sekolah di Australia itu. Nah, ini kebohongan publik ini luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Memang etika ini harus dibangun. Mudah-mudahan kerjasama Ma'arif dengan Huawei ini bisa membangun etika berkomunikasi melalui teknologi. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Langsung buka ya. Diresmikan. Ya. Pakai tombol. Saya kira itu saja apa yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon untuk tetap berada di tempat, kami mohon kesediaannya untuk menyaksikan penandatanganan MOU antara LP Ma'arif NU dengan Huawei Indonesia dalam program pelatihan ICT Smart Gen Smart Community. Untuk itu kami undang perwakilan Huawei Indonesia beserta Ketua LP Ma'arif NU untuk maju ke tempat penandatanganan yang telah disediakan. Terima kasih. Boleh bergeser ke tengah sini Bapak, Bapak Ibu untuk foto bersama.
meletakkan tangan kembali di atas tombol sebagai peresmian. Kita hitung bersama-sama kembali. 3, 2, 1. Beri tepuk tangan yang meriah. Bagian dari upaya untuk meningkatkan dan menunjukkan keunggulan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU sebagai penyelenggara pendidikan terbesar di Indonesia, maka Lembaga Pendidikan Ma'arif NU memutuskan untuk mengadakan Pekan Olahraga dan Seni Ma'arif Nasional atau disingkat Porsemanas yang pertama di Malang Raya. Kenapa Malang Raya dipilih? Karena kami yakin bahwa sumber daya manusia dan sumber daya lain-lainnya di Malang itu cukup untuk bisa mensukseskan Porsemanas yang pertama ini. Jadi di samping saya ini adalah para pendukung-pendukung yang nanti akan bisa menentukan suksesnya Porsemanas yang kedua. Sukses Porsemanas! Sukses! Selanjutnya, penyerahan plakat dan buku dari Huawei kepada LP Ma'arif NU Pusat dan plakat LP Ma'arif NU Pusat kepada Huawei dan Chanex. Penyerahan plakat dan simbolik donasi laptop oleh Miss Selina Wan dari Huawei Indonesia kepada Ketua LP Ma'arif NU Pusat dilanjutkan dengan penyerahan plakat LP Ma'arif NU Pusat kepada Huawei Indonesia. Dipersilahkan untuk perwakilan Kemenpora untuk mendampingi juga Bapak Rois Am PBNU. Mohon kesediaannya untuk mendampingi berfoto bersama.
Silakan diperlihatkan bukunya. Berikutnya, marilah kita dengarkan bersama komentar dari salah satu perwakilan sekolah tentang kerjasama pelatihan ICT Smart Gen Smart Community. Kepada Lia Suryani dari SMK Ma'arif NU Grogol disilakan. Boleh berikan tepuk tangannya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Yang saya hormati Rois Am PBNU Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang saya hormati perwakilan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Yang saya hormati Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif Pusat Bapak Dr. Andes Kiai Haji Z. Arifin Junaidi MBA. Dan yang saya hormati pengurus Lembaga Pendidikan Ma'arif dari pusat maupun daerah. Juga yang saya hormati Bapak Ibu perwakilan dari Huawei dan Bapak Ibu perwakilan dari Sanek Ibu Rosa, dan yang saya hormati seluruh hadirin yang hadir pada kegiatan hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di acara peresmian Porsemanas dan juga kegiatan ICT kerjasama LP Ma'arif Pusat dengan Huawei. Kami mewakili dari SMK Ma'arif Grogol Jakarta, salah satu sekolah yang dimiliki oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif Pusat, yang alhamdulillah sampai saat ini di sekolah kami terdiri dari 2 unit, yaitu SMP Ma'arif Jakarta dan SMK Ma'arif Jakarta. Kebetulan saya dari SMK Ma'arif Jakarta, ada satu jurusan yaitu jurusan administrasi perkantoran. Untuk SMK memang sedang digalakkan mengenai teknologi, terutama sekarang ini tentang teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi komputer saat ini memang telah banyak merubah kehidupan kita, terutama untuk siswa-siswi SMK, terutama di sekolah kami. Karena dengan teknologi tersebut, salah satu cara untuk memperoleh pengetahuan melalui internet dan juga telah menawarkan banyak informasi-informasi sehingga para siswa bisa dapat memperoleh informasi secara independen dengan menggunakan internet tanpa lagi tergantung kepada bapak dan ibu guru. Jadi banyak para siswa yang sudah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi ini. Tetapi belum seluruh siswa
dapat menggunakan teknologi ini secara maksimal dan secara tepat guna. Karena itu, kegiatan pembelajaran dengan menggunakan ICT apabila guru dan siswa sudah memperoleh pelatihan, itu akan menjadi lebih menarik di mata siswa dan juga akan lebih efektif apabila kedua belah pihak, guru dan siswa, sama-sama menguasai ICT ini. Nah, saya sempat dihubungi oleh pengurus LP Ma'arif bahwa akan ada kerjasama antara LP Ma'arif Pusat dengan Huawei tentang pelatihan ICT untuk siswa. Dan insya Allah di sekolah kami akan diadakan kegiatan tersebut nanti pada tanggal 21 April 2018 untuk kegiatan pelatihan ICT bagi siswa SMK Ma'arif Grogol Jakarta. Saya berharap dengan adanya kegiatan pelatihan ICT untuk siswa ini akan semakin mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi siswa dan juga akan memudahkan guru memberikan pengetahuan, memberikan materi pelajaran secara cepat, secara langsung, dan tentunya dengan biaya yang murah. Karena sekarang akses internet itu sangat murah sekali gitu. Dan itu akan cepat langsung sampai ke siswa dengan menggunakan ICT ini. Dan semoga dengan pelatihan ICT ini, siswa juga akan lebih menggunakan teknologi secara positif, secara positif untuk kegiatan pembelajaran. Dan kami sebagai guru, dengan adanya teknologi ini sangat membantu kami memberikan materi-materi pembelajaran dan juga memberikan soal-soal dalam bentuk dalam email atau dalam blog yang nantinya dapat langsung dijawab oleh siswa langsung di aplikasi tersebut. Nah, itu salah satu manfaat bagi guru dan juga bagi siswa. Karena itu kami menyambut baik kegiatan tersebut dan juga dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada LP Ma'arif Pusat dan kepada pihak Huawei yang telah memberikan kesempatan kepada kami SMK Ma'arif Grogol Jakarta untuk dapat mengikuti kegiatan pelatihan ICT ini. Semoga ke depannya setelah melaksanakan kegiatan pelatihan ICT bagi siswa ini, siswa kami dapat lebih menguasai tentang teknologi informasi dan komunikasi dan juga bisa dapat menerapkan dalam kegiatan pembelajaran. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya kami persilahkan tim paduan suara SMK Ma'arif NU Grogol Jakarta untuk membawakan sebuah lagu yang berjudul Subhanul Watan. Dipersilakan untuk berdiri. Boleh ikut mengepalkan tangannya. Indonesia bila di antara
Terima kasih disampaikan. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya, marilah kita saksikan bersama penayangan trailer Guru Ngaji. Boleh berikan tepuk tangannya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kamu hafal, kamu tak belikan sepeda baru. Iya, Pak. Moga Ustaz dilanjut. Ji. Bapak ngejar ngaji di kecamatan itu bayarnya pakai duit. Cuma ini imbalan yang bisa saya berikan. Punten Pak Ustadz. Enggak apa-apa. Orang miskin kayak kita gini mungkin nggak ya Pak? Bisa sholat di sana. Allahu Akbar. Bapak. Tak sambut dengan meriah duo badut Coka dan Coki. Khotibnya Pak Ustadz Bukri loh. Iya, Bu yang lain saja. Kamu apa? Duit itu mudah dicari, tapi nyari cewek manis kayak kamu itu yang susah. Mail nggak diajak ke pesta ulang tahunnya Radit, Pak. Di sana ada badut, Pak. Mail mau lihat badut. Sosok ustadz yang dihormati kok jadi badut yang diketawain anak-anak. Utang kamu diganti dengan sepeda ini. Ya jangan dong. Mas Bejo, tolong Mas Bejo. Badut ada, anaknya terbusuk. Tarik. Selama itu orang nyolong, orang nipu, orang ngerampok. Buat aku tuh udah masalah, Pak. Aku gak bermaksud untuk bohong. Justru aku khawatir kalau kamu malu punya suami jadi badut. Usai sudah rangkaian acara kita pada siang hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Kepada Bapak Imam Bukhari dipersilahkan memimpin doa. Mari kita membaca suratul Fatihah. Kita berdoakan semoga acara Bersemanas berjalan lancar ila hadiniyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi khususan la hadratin muassisin hadratil ulama Hashim Asy'ari bahsallahu bisam suri fi musulihim syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad alhamdulillah alamin. Allahumma aftah alayna futuhal arifina fi madika wanshur alayna rahmataka wa dhakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma alhimna ilman na'rubi awamiraka wa na'rubina wa yaka warzuqna Allahumma bil ilmi wa bis sunatil fahmi wa khrijna min dhulmatil wahmi wa 'allimna asrar hikmati arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bil ma'rifah wa 'ilmil mukashafah wal basirati wal imani wal islam. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli su'i dhair. warzuqna wa ayyuhum ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa fahman nabiyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa la'afat wa husnal khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih disampaikan. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian yang menyempatkan hadir pada acara siang hari ini. Dari saya Maya,
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang ingin berfoto,